Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sampurasun? Rampes. Alhamdulillah kali ini Iwan berada di Keraton Sumedang Larang nih yang cukup asri di kesempatan hari ini, dan podcast TV kali ini spesial menghadirkan Kang Raden Luki Sumawilaga. Beliau adalah Nonoman Keraton Sumedang Larang yang juga ketua pengurus Yayasan Nasir Wakaf Pangeran Sumedang. Assalamualaikum Kang Luki. Waalaikumsalam. Sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Seger sekali ya. Oke Kang, kita bahas sedikit lah historis. Kalau menuju Sumedang pasti orang bakal melewati yang namanya jalan legendaris, jalan yang penuh tangis, penuh darah segala macam. Wah, di sana orang bercerita bahwa Cadas Pangeran tuh ribuan korban ya Kang ya. Kalau ini menurut Akang untuk cerita Cadas Pangeran itu bagaimana nih? Ya. Oke nih. Baik, kalau Cadas Pangeran tentu cerita yang menarik ya, Betul. karena banyak sejarah di dalamnya. Jadi Jalan Cadas Pangeran itu bagian dari pembuatan jalan pos Anyar sampai Panurakan. Nah itu dibuat pada fase Jenderal William Daniels. Itu beliau adalah Jenderal Hindia Belanda yang ke-36 yang memerintah di antara tahun 1808 sampai 1811. Dan pembuatan yang paling susah itu di pembuatan jalan pos itu adalah di Sumedang. Betul. Karena medannya terdiri dari batu cadas, sehingga tidak mungkin pembuatan jalan Cadas Pangeran itu sesuai dengan target yang diinginkan dengan relatif yang sangat singkat. Itu kalau kita menyimak sejarah pembuatan jalan pos ini itu relatif cepat. Jenderal William Daniels itu berkeinginan 1-2 bulan itu sudah selesai. Tapi tidak mungkin untuk di Sumedang. Apalagi waktu itu penggunaan alat-alatnya sangat sederhana, sehingga tidak memungkinkan untuk bisa tepat waktu itu jalan Cadas Pangeran itu bisa selesai. Oke Kang, kita tahu kondisi Cadas Pangeran ya sebelumnya memang dengan riung hutan rimba, kemudian Kang ya dengan ngarai yang begitu, wah orang kebayang ini ngebangun di era tahun 1808 dengan kondisi kontur tanah yang belum tahu, dengan peralatan yang tadi akan sederhana, cuma dengan pakai roda kuda kayak gitu Kang ya. Dan ini perjuangan yang tidak bakal terlupakan karena tetap Jalan Cadas Pangeran menjadi ikon Kabupaten Sumedang. Dan di situ Kang tadi setiap orang kalau mau masuk ke Sumedang itu ada tugu ya Pangeran Kolonel dan Jenderal Daniels dari itu akan punya cerita ya, kenapa bersalaman dengan Jenderal Belanda itu. Ya ini sebagai ikon ya. Bagaimana sosok Pangeran Kornel atau Pangeran Surya Negara III ini menunjukkan sikap keberaniannya untuk membela rakyatnya. Ya tadi kembali dengan kondisi medan yang sulit, tidak mudah untuk dapat menyelesaikan pembangunan seperti yang diharapkan dalam waktu yang cepat. Sehingga bakal terbayang apa yang akan terjadi waktu ada infeksi mendadak dari Jenderal Daniels ini ke lokasi. Nah masyarakat itu sudah cemas karena dalam sejarah Jenderal Daniels ini terkenal kejam, bengis dan keras, sehingga bakal terbayang siksaan dan derita dari masyarakat Sumedang itu sendiri. Nah sehingga dengan kondisi seperti itu kepemimpinan Pangeran Kornel ini menunjukkan sikapnya, keberaniannya untuk memberikan sebuah sikap perlawanan. Jadi tabenya Jenderal Daniels tangan kanan disambut oleh tangan kiri Pangeran Kornel. Dan Pangeran Kornel tangan kanan Pangeran Kornel memegang keris Naga Sastra. Nah, Naga Sastra ini bisa kita lihat nanti di masih ada kan, bisa terawat dengan baik ya kan di keraton. Nah ini sambil menjabat tangan dengan tangan kiri dan tangan kanan siap-siap dengan keris Naga Sastranya, Pangeran Kornel itu berujar
menjelaskan kepada Jenderal Dendels bahwa pembuatan jalan Cadas Pangeran tidak mungkin dapat ditempuh dengan waktu yang singkat karena medannya keras, cadasnya keras, dan hanya masyarakat rakyat itu hanya dibekali oleh alat-alat sederhana, kebanyakan sekup dan sebagainya, sehingga Pangeran Cornel itu bicara, kalau Tuan Jenderal Dendels tidak menerima penjelasan kami, maka saya siap mengambil resikonya untuk rakyat kami. Nah, di dalam cerita ini turun-temurun, Jenderal Dendels yang terkenal bengis dan galak itu kena simak, kalau bahasa Sunda itu. Takut ya? Ketakutan. Kena simak itu ya. Apa ya? Ya sudah kumeok memeh dipacok mungkin kayaknya. Jadi kebengisannya hilang. Jadi kena sima itu, jadi udah rasa takut duluan, sehingga diputuskan oleh Jenderal Dendels menggunakan dinamit. Jadi memerintahkan pasukan Zeni dari Belanda untuk menggunakan dinamit, sehingga masyarakat Sumedang, rakyat Sumedang yang membuat Cadas Pangeran ini terhindar dari siksaan Jenderal Dendels. Tapi itu ternyata politik belaka ya, karena tetap setelah itu ada serangan yang tidak diduga-duga dari pasukan Belanda ya, yang banyak selain menewaskan masyarakat Sumedang dan sekitarnya. Ini untuk bisa diperjelaskan, karena di situ ada juga kerja paksa atau rodi, apakah benar memang ada simpang siur ya, ada yang sebenarnya digaji si masyarakat Sumedang juga, masyarakat Priangan sebagian dari Garut, kemudian Tasik dan Subang yang kerja untuk menyelesaikan Cadas Pangeran. Dan gimana? Kalau berdasarkan keterangan yang ada, yang kami tahu, itu sebetulnya pengerjaan jalan Pos Anyer Pangeran itu termasuk Cadas Pangeran itu bukan kerja rodi sebetulnya, tapi memang ada upah. Cuma yang terjadi tadi medan yang sulit di Sumedang, sehingga tidak mungkin dapat terpenuhi dalam waktu yang singkat. Jadi medannya yang sulit. Terus mengenai jumlah korban yang ada di sejarah, katanya ribuan yang mengalami korban dalam pekerjaan di Cadas Pangeran, apakah betul apa enggak? Ya memang ada yang banyak juga yang meninggal, tetapi diceritakan di keterangan yang kami miliki itu kebanyakan sakit malaria dan mungkin juga kelelahan ya, karena kan pada fase zaman dulu berbeda dengan zaman sekarang alat-alat beratnya. Jadi sebetulnya bukan kerja rodi sebetulnya. Dan korban itu karena mungkin karena satu wabah penyakit, juga mungkin ya satu sisi makanan juga seadanya mungkin itu jadi mempengaruhi untuk tenaga para pekerja di situ ya. Betul. Nah itu kami harus bicara jujur ya, berdasarkan keterangan yang kami miliki. Ya, jadi biar sejarah itu utuh. Betul. Karena kita terbagi-bagi, ada beberapa cerita. Cadas Pangeran terbentuk dengan simbahan darah rakyat Sumedang dan Priangan misalnya. Nah, itu kan bombardir ya, ini untuk adik-adik kita milenial, wah apakah benar nih? Dramatis. Nah, terus ada kuburan massal kan katanya itu di dekat jembatan gantung itu gimana itu? Ya itu memang betul. Itu tadi pekerja-pekerja yang meninggal karena wabah penyakit. Di dalam keterangan itu kebanyakan oleh malaria. Dan mungkin juga ada yang meninggal karena usia atau kelelahan. Oke Kang, untuk mempertahankan Cadas Pangeran yang menjadi ikon Kabupaten Sumedang sendiri, selain sekarang dari tahun ke tahun sampai ke sini kan sempat juga terjadi karena di sana daerah longsor kan ya. Kita ketahui tahun 95 dan terakhir tahun 2000 menjadi prihatin ya, jalan ikon Sumedang ini tertutup dengan batuan segala macam nih. Mungkin akan punya ceritanya tentang kejadian longsor dan untuk karena memang kontur tanah yang sebelum sekarang bagus nih gimana nih? Ya memang di Cadas Pangeran itu kontur tanahnya labil. Betul. Apalagi Cadas Pangeran dilalui oleh kendaraan-kendaraan yang tonasenya berat ya. Sehingga saya kira alangkah baiknya ada kebijakan dari pemerintah yang bisa mengatur lalu lintas. Cuma memang
karena akses Cadas Pangeran itu akses utama satu-satunya, sehingga jawaban yang paling tepat adalah percepatan pembangunan jalan tol Cisumdawu. Mungkin itu salah satu solusi alternatifnya ya. Dan itu nanti ini digadang-gadang bahwa tol Cisumdawu ini selesai Desember 2001. Amin. Ya mudah-mudahan itu kelar, ya tidak ada hambatan, dan ini kerja bagi Pemkab Sumedang sendiri untuk, karena setelah tol Cisumdawu Cadas Pangeran tuh akan lengang lah dari kendaraan-kendaraan yang besar kan. Mungkin Ageng selaku Nonoman Sumedang nih, bagaimana nih untuk mempercantik jalan Cadas Pangeran ini menjadi selain ikon juga sebagai destinasi yang paling menarik, gimana nih? Ya, saya kira ke depan memang perlakuan terhadap Cadas Pangeran harus diciptakan sebuah penataan. Jadi harus dibuat sebuah kawasan destinasi wisata. Mudah-mudahan menjadi objek wisata yang unggul di Kabupaten Sumedang. Dan itu pusat budaya Sunda, kemudian ada pusat wisatanya, pas ikon masuknya juga kan ini kan ada tebing-tebing. Mungkin beberapa seniman atau orang Sunda bisa mempercantik apa yang bisa menarik sana kan ya. Betul. Karena bagaimanapun juga Cadas Pangeran itu ada potensi yang bisa kita kembangkan. Pertama dari potensi nilai sejarahnya. Kedua dari potensi panorama alamnya pun saya kira cukup mendukung. Saya kira indah sekali di Cadas. Apalagi pas masuk yang senang selfie biasanya kan. Iya, betul. Lihat rimbunan pepohonan dan itu. Apakah nanti mungkin ditata buat lesehan jajanan atau gimana ke depannya kan ya, kalau sudah ini, karena nanti arus lalu lintas lebih minim. Tidak seperti sekarang baik dari Bandung ke Cirebon dan sebaliknya itu dengan tonase yang besar ya. Kalau flashback kali ke belakang saya sempat juga kan naik bis kita. Depan ada bis, belakang ada bis, kita mundur-mundur kan. Sekarang sudah melebar 12 meter lebih kan luas. Mensikapi jalan yang di atasnya nih kan, karena itu jalan yang paling histori ini sebagai alternatif. Kalau kemacetan, tapi cuma mungkin misalkan satu jalur untuk menuju Sumedang. Pengamatan bagusnya gimana? Itu yang paling historisnya mungkin yang paling alas, karena di sana ada prasasti pembuatan Cadas Pangeran dengan gimana kan? Ya, kalau saya nilai untuk ke depan menciptakan sebuah kawasan yang paling pionir, yang paling diprioritaskan justru yang jalan yang atas. Karena jalan atas lah yang memiliki nilai sejarah tadi tentang peristiwa Pangeran Kornel dengan pertemuan dengan Gubernur Jenderal William Dendels. Dari mulai masuk, kemudian tadi saya juga lewat ke situ, ya sayang juga prasasinya tidak terawat kan, cuma dicat-cat gitu, aduh sayang ini kan, kalau dipercantik lagi, ditata lagi nih, penempatan dengan di situ campur kan ada bahasa Belanda apa gitu kan, itu dipercantik lagi. Terus di sebelah kirinya itu memang ada sekarang tuh buat destinasi istirahat lah, minuman kelapa segala macam gitu. Bagus juga sebetulnya kalau ditata nanti pakai tenda yang bagus, kemudiannya itu yang itu tugas nanti Pemkab ya, di Buspar sendiri untuk mengelola penataan jalan sejarahnya Cadas Pangeran. Ya kan, untuk tadi penataan, kemudian bagaimana kelanjutannya tentang pembangunan ke depan Cadas Pangeran ini kan, setelah tol nih, selain penataan tadi kan kita kembali lagi pengen ada ya pemasukan juga, kembali ke memberdayakan masyarakat setempat kan di sana, karena dibatasin 2 kecamatan Pamulihan dan Sumedang Selatan nih. Untuk pemberdayaannya menurut Akang gimana nih dua kecamatan ini biar sama-sama menjaga kelestarian situs jalan Cadas Pangeran tersebut nih Kang? Saya kira harus ada sinergisitas dari setiap kecamatan, terutama tentu ini ada kebijakan yang kuat dari pemerintah. Bagaimana penataan Cadas Pangeran itu betul-betul bisa diwujudkan dengan sungguh-sungguh. Saya kira tinggal koordinasi, terus melibatkan juga dari unsur masyarakat, baik dari unsur pelaku UMKM-nya, pelaku wisata dan sebagainya. Saya kira dengan keberadaan penataan kawasan Cadas Pangeran ke depan, ini bisa memberikan nilai tambah untuk pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat, baik dari sisi ekonomi kerakyatan maupun dari sisi pariwisataan di Kabupaten Sumedang itu sendiri. Ya,
demikian obrolan menarik bersama Raden Luki Sumawilaga. Beliau adalah Nonoman Keraton Sumedang Larang yang juga pengurus Yayasan Nazir Wakaf Pangeran Sumedang. Ya pasti terima kasih kebersamaannya. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat dan banyak ilmu yang bisa didapat dari Kang Luki selaku Nonoman Sumedang Larang. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun.